Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini kita berkumpul kembali dari ibadah sekolah minggu dan kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, ucap syukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami dapat kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu, kami ucap syukur kepadamu, semua karena kasih setiamu dan pemeliharaan atas kami, khususnya bagi adik sekolah minggu kami, Bapa yang pada saat ini ada di rumah ya Yesus. Kami mohon daripada Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal sampai selesainya, dan kebesaran kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera bagi kami dan khususnya bagi adik kami sekolah minggu Bapa. Dan kebesaran sukacita sesuai kegembiraan bagi mereka dalam mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami serahkan doa permohonan kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Kiranya semua sehat semua yang ada di rumah. Tuhan berkati. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita akan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh haleluya. Puji Tuhan. Semuanya mengucap syukur kepada Tuhan, bersukacita, dan kita akan pujian kembali. Kita akan pujian dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar teduh. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku
dalam Tuhan. Jangan lupa untuk persembahannya nanti bisa dikirimkan melalui gereja ataupun melalui rekening bank yang sudah disampaikan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, kita angkat pujian kasih Yesus indah dalam hidupku. Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Semua berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu termeteraikan dalam hati kami. Kami boleh bertumbuh jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan pengalaman seorang anak bernama Yohan dan anjing kecilnya bernama Bruno. Pada suatu hari, Yohan sedang berjalan-jalan. Dia sangat senang hari itu. Dia berjalan sambil bersiul-siul. Dia merasa bahwa dirinya sudah dewasa, meskipun dia hanyalah seorang anak kecil berusia 8 tahun. Apa yang membuat Yohan senang adalah bahwa dia mempunyai seekor anjing kecil yang lucu yang diberi nama Bruno.
Bruno diberikan kepada Yohan sebagai hadiah ulang tahun. Nah, sambil berjalan-jalan, Bruno mencium-cium segala benda yang asing baginya. Mereka sangat bergembira. Bruno mengibas-ngibaskan ekornya, tanda bahwa ia sangat senang bermain dengan Yohan. Mereka berdua berpikir bahwa berjalan-jalan di jalan itu, bermain-main di jalan sungguh adalah hal yang menyenangkan. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengerikan. Beberapa anak laki-laki berlari-lari dengan membawa batu di tangan mereka. Sebelum ada orang yang melarang mereka, mereka sudah melemparkan Bruno dengan batu yang mereka pegang. Mereka melemparkan Bruno dan mereka terus berlari, berteriak, tertawa. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sementara itu Bruno kesakitan. Dia tergeletak di tanah, badannya penuh dengan luka, bercucuran darah karena bukan hanya satu batu yang telah mengena di dirinya. Yohan kemudian berlutut di samping Bruno. Dia melihat keadaan Bruno. Dia sedih. Dia mengangkat Bruno dengan kedua tangannya. Dia melihat bahwa Bruno itu terluka dengan parah. Air mata mengalir di pipi Yohan. Dia berjalan, dia bingung apa yang harus aku lakukan. Aku harus bawa Bruno kemana ya? Tiba-tiba dia teringat, oh iya, di sekitar sini ada sebuah rumah sakit. Saya akan bawa Bruno ke sana deh. Biar dokter di rumah sakit yang menolong dan merawat Bruno. Sesampainya di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang dokter bernama Dokter Wahadi. Dokter ini kemudian tanya kepada Yohan, ada perlu apa nak kamu kesini? Dok, sambil menunjukkan Bruno, Yohan katakan, tolong rawat anjing saya dok. Anjing saya terluka karena ulah dari anak-anak nakal. Mereka melempari anjing saya dengan batu sampai anjing saya ini terluka dengan parah, berdarah-darah tubuhnya. Kata dokter, tapi nak, di sini itu rumah sakit umum, bukan untuk hewan. Kami tidak pernah menerima hewan dirawat di sini. Tapi dokter, tolong dokter, aku sangat menyayangi anjingku ini. Nggak apa-apa deh dokter, bikin dia tidur. Yang penting dia nggak menderita seperti ini. Begitu Dokter Wahadi melihat keadaan Bruno, dia juga merasa iba. Lalu dia mengambil Bruno dari tangan Yohan. Kemudian dia berjanji kepada Yohan, baiklah kalau begitu aku akan menolong anjingmu. Setelah itu Yohan langsung pergi, meninggalkan Bruno dengan sedihnya. Dia menangis, tenggorokannya terasa tersumbat saking sedih hatinya. Dia sedih karena pasti Bruno akan mati nih. Nah, baru 2 hari kemudian Yohan memberanikan diri untuk kembali lagi ke rumah sakit dengan maksud bahwa dia akan mengambil mayatnya Bruno untuk kemudian dikuburkan di halamannya. Begitu sampai di rumah sakit, dia bertemu dengan Dokter Wahadi. Kemudian dia bilang begini sama dokter, Dok, izinkan saya membawa mayat anjing kecil saya itu pulang ke rumah karena saya mau menguburkan dia di halaman rumah saya, Dok. Kata dokter begini, wah, maksudnya kamu mau bertemu dengan anjingmu itu? Aku memang nungguin kamu dari kemarin-kemarin. Aku berharap kamu datang kembali ke sini karena dari kemarin kamu belum kasih tahu nama kamu siapa. Yohan kaget. Maksudnya apa nih ya? Kalau udah meninggal, anjing tinggal dikasih aja mayatnya. Tapi kemudian Dokter Wahadi bilang begini, mari kamu ikut saya ke lantai 2. Mereka pergi ke lantai 2. Sesampainya di sana, dia bingung. Dokter Wahadi bilang gini, nak, kamu tahu nggak? Kita di sini itu merawat orang sebisa mungkin.
merawat mereka yang masih bisa disembuhkan, kita akan tolong. Sesampai di depan pintu kamar rumah sakit, Dokter Wahadi bilang sama suster, "Suster, kami mau melihat pasien barumu," katanya gitu. Suster tersenyum melihat Yohan yang tampak bingung. Begitu dibuka pintu kamar rumah sakitnya, Yohan kaget banget. Yang dia lihat bukanlah Bruno yang sudah mati, tetapi Brunonya masih hidup. Hanya dia diperban semua tubuhnya. Dia cuma bisa mengangkat kepalanya sedikit, begitu. Begitu Bruno melihat Yohan, dia senang sekali. Ekornya dikibas-kibaskan, tanda bahwa dia sangat senang bertemu dengan tuannya Yohan. Yohan juga demikian senangnya. "Wah, anjing kesayangan saya masih hidup." Lalu Yohan buru-buru tanya sama dokter, "Dok, aku boleh bawa pulang nggak Bruno ini?" Belum boleh Yohan, karena Brunonya masih belum sembuh bener. Nah, nanti kalau dia sudah sembuh baru kamu boleh bawa dia pulang. Tapi gini deh, kamu boleh datang menjenguk Bruno setiap hari kalau kamu mau. Oleh sebab itu, Yohan tiap hari menjenguk Bruno. Sampai tiba waktunya, Bruno diperbolehkan pulang oleh dokter. Waktu Bruno sudah diperbolehkan pulang oleh Dokter Wahadi, Yohan tanya begini, "Dok, kira-kira berapa ya ongkos perawatan Bruno?" Dokter Wahadi bilang begini, "Kamu punya uang berapa? Coba saya lihat dulu kamu punya uang berapa." Lalu Yohan mengeluarkan semua isi dari kantongnya, semua isi dari dalam tasnya, dia taruh di atas meja. "Ini dok yang saya punya, banyak sekali benda-benda." Nah, tapi nggak ada satu peser uang. Semuanya ada pulpen, ada buku, ada mainan dikeluarkan. Lalu Yohan tampak ragu-ragu. Dia mau ngomong, tapi dia bingung. Tapi akhirnya dia ngomong juga, "Dok, sebenarnya aku punya satu barang lagi. Tapi barang ini aku nggak akan berikan. Meskipun barang ini buat menyelamatkan 1.000.000 anjing." "Barang apa itu Yohan? Coba aku lihat." Yang dikeluarkan oleh Yohan adalah sebuah kitab perjanjian baru miliknya yang sudah usang. Dokter penasaran dong ya, "Kenapa kamu nggak mau berikan Alkitab kamu ini?" "Begini dok, lewat kitab ini aku jadi mengenal Yesus. Bahwa Yesus sangat mengasihi aku dan dia rela mati untuk aku, untuk menyelamatkan aku dok. Oleh sebab itu kitab perjanjian ini tidak akan saya berikan kepada siapapun. Saya akan jaga kitab ini, saya mau baca kitab ini setiap hari, dan kemudian saya mau menceritakannya kepada orang lain supaya orang lain juga bisa mengenal Yesus lewat cerita yang saya sampaikan. Tapi kamu boleh bawa Bruno pulang kalau kamu berikan kitab itu kepada saya," kata dokter. Lalu Yohan berpikir, gimana ya? Aku sangat menyayangi Bruno, tapi aku juga nggak mau kasih kitabku. Aku pilih mana? Bruno apa Alkitab? Lalu dengan sedihnya Yohan menangis. Yohan balik badannya, dia langsung pergi secepatnya. Dia nggak mau lihat Bruno, karena dia nggak bisa berikan kitab perjanjian baru itu kepada dokter. Melihat Yohan yang berlari meninggalkan Bruno dan dirinya, dokter langsung mengangkat Bruno dan mengejar Yohan. Dokter kejar Yohan sampai Yohan tersusul. Terus Yohan diberhentikan oleh dokter. "Yohan, tunggu, aku mau ngomong. Gini aja deh, kita bikin perjanjian ya. Nih, kamu boleh bawa pulang anjingmu asal kamu berikan aku buku ini baca untuk 1 hari aja. Aku mau pinjam buku ini sehari aja, boleh nggak? Nanti kamu boleh bawa pulang anjingmu."
Boleh nggak ya dok ya? Tapi sehari aja ya dok ya, nggak boleh lebih dari sehari. Iya, aku pinjam buku ini untuk sehari aja. Kamu boleh bawa pulang anjingmu, kata dokter. Iya baik deh. Lalu dokter pulang membawa kitab perjanjian baru yang usang milik Yohan. Sampai di rumah, istri dari dokter Wahadi bertanya, buku apa itu, Pak? Oh ini buku milik seorang yang saya selamatkan anjingnya. Dia memberi pinjam kepada saya untuk saya baca sehari ini. Ah, buku udah jelek begitu, buang aja deh. Jangan, katanya buku ini membawa dia kepada keselamatan. Yuk, mendingan kita berdua baca dulu buku ini yuk, kata dokter Wahadi kepada istrinya. Lalu, dokter Wahadi dengan istrinya membaca buku kitab perjanjian itu. Selesai mereka baca, hati mereka tersentuh oleh Tuhan. Mereka kemudian berdoa dan mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Besokannya ketika kitab perjanjian baru milik Yohan ini mau dikembalikan, dokter Wahadi katakan begini kepada Yohan. Yohan, aku sudah baca loh kitab perjanjianmu itu. Dan kamu tahu nggak? Aku dan istriku menerima Yesus juga sebagai juru selamat. Kami berdoa, kami membuka hati kami dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Mendengar hal itu, Yohan tersenyum dengan gembira. Wah, aku gembira sekali. Aku boleh memperoleh anjing, anjingku masih hidup. Dan sekarang aku memperoleh 2 bintang untuk mahkotaku di surga, katanya gitu. Aku gembira sekali karena dokter dan istrinya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, kita sudah mendengar pengalaman tentang Yohan. Bagaimana dia mempertahankan Yesus sebagai juru selamat. Dia nggak mau tuker firman Tuhan dengan apapun. Dia nggak mau berikan firman Tuhan yang dia punya dengan benda yang dia sayangi. Karena firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri adalah hal yang sangat penting bagi dirinya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Betapa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mau menyelamatkan kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita, bahkan dia mati untuk kita. Maka jangan sekalipun kita tukar Tuhan Yesus dengan hal-hal yang lain. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau ada yang bilang begini, tukar aja deh Tuhan Yesus kamu dengan mainan nih, saya kasih mainan, tapi kamu nggak usah percaya Tuhan Yesus ya. Jangan mau. Karena Tuhan Yesus itu segala-galanya buat kita. Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius, berbahagialah mereka yang tidak menolak aku. Juga mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka akan memperoleh keselamatan yang kekal. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi buka hati kita, memberikan hidup kita untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, biar Tuhan Yesus tinggal tetap dalam hati kita, memberkati kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pagi hari ini. Kami boleh ada dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami sudah merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh terus setia kepada Tuhan. Kami boleh pegang teguh iman kami dalam keadaan apapun. Tuhan tolong semua anak-anak sekolah minggu sehingga mereka boleh mengutamakan Tuhan lebih dari apapun dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau simpan firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu berbuah menjadi kehidupan yang menyenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mau lebih lagi setia kepada Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.